Kalau baru belajar forex, sebaiknya jangan lakukan ini. Jangan beli robot, jangan beli signal, jangan titip dana, jangan ikut copy trading, dan jangan langsung deposit uang besar. Kelima hal di atas bisa Anda lakukan nanti kalau sudah punya ilmu dasarnya dan sudah punya pengalaman. Mengapa begitu? Oke, saya kasih contoh. Sebelum Anda beli robot atau sinyal forex, sebaiknya Anda harus tahu robotnya itu pakai strategi seperti apa sih. Kemudian, apakah strateginya cocok untuk Anda? Kemudian, strategi yang seperti itu, berapa sih tingkat keberhasilannya? Kemudian, perlu manajemen resiko seperti apa supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, untuk tahu hal-hal seperti itu, ya Anda perlu tahu dulu ilmu dasarnya. Analoginya, kalau Anda tidak tahu tentang perkalian, bagaimana bisa menghitung rumus segitiga misalnya? Kalaupun strateginya disembunyikan oleh si pemilik signal atau robot, setidaknya Anda bisa meraba-raba. Kan bisa kelihatan tuh, oh begini jalannya, oh begini history tradingnya. Itu seharusnya sudah bisa mengira-ngira. Saya kasih contoh. Misalnya ada yang jualan signal yang menggunakan Elliott Wave sebagai analisa dasarnya. Nah, kalau saya, berhubung saya nggak cocok dengan Elliott Wave, saya akan menolak dijual signal seperti ini. Saya lebih suka supply and demand, support resistance, Fibonacci, trendline, candlestick formation, kayak shooting star, engulfing, harami, ataupun chart pattern ya untuk melakukan analisa. Saya nggak bilang Elliott Wave jelek loh ya, saya hanya bilang itu nggak cocok buat saya. Tapi dari mana saya bisa bilang kalau saya nggak cocok? Ya karena saya sudah pernah belajar tentang Elliott Wave dan saya sudah pernah coba trading dengan itu selama berbulan-bulan. Karena dulu guru saya bilang itu kalau nyobain sebuah strategi trading itu paling enggak 3 bulan buat nyobainnya, idealnya selama 1 tahun. Jadi fluktuatif pasar, kemudian gonjang-ganjing pasar selama dari bulan Januari sampai bulan Desember itu strateginya bisa teruji. Itulah mengapa idealnya dicoba selama 1 tahun. Oke, lanjut. Kalau Anda nggak punya ilmu dasarnya dan nggak punya pengalaman trading, bagaimana cara Anda memvalidasi semua omongan si penjual robot atau penjual signal? Bagaimana Anda memilah mana yang terlalu muluk, mana yang realistis, dan mana yang nggak mungkin? Termasuk juga yang menjanjikan tingkat keberhasilan sampai 95% misalnya, atau 99,9%. Nah itu kan nggak realistis. Tapi Anda kalau nggak punya pengalamannya, dari mana Anda bisa tahu begitu loh. Jadi itulah pentingnya untuk punya ilmu dasar dan trading dulu untuk menimba pengalaman. Kalau belum udah beli robot, beli AI, expert advisor, nanti kalau uang Anda habis oleh si robot itu, forex lagi yang disalahkan. Ujung-ujungnya Anda akan bikin video dan nyalain forex. Sebenarnya yang menipu itu orang pak, bukan forexnya. Yang kerjanya nggak benar itu robotnya, bukan pasar forexnya. Kalaupun Anda mau menyalahkan seseorang, sebenarnya yang harus disalahkan itu yang jual robot atau yang membimbing Anda pertama kali itu, bukan forexnya. Saya jadi kemana-mana ya. Oke, lanjut. Kalau pertanyaannya kemudian di mana saya bisa belajar forex dari nol? Nah, itu gampang. Ada website yang namanya babypips.com. Ini situsnya. Di situs ini Anda akan menemukan kurikulum forex secara lengkap dari A sampai Z. Dan ini gratis, nggak perlu bayar 1 sen pun. Anda akan mendapatkan sejarah singkat tentang forex, kemudian menemukan pembahasan tentang technical analysis, fundamental analysis, kemudian akan diajari tentang macam-macam indikator,
leading, lagging dan segala macamnya itu, atau Anda juga akan diajarin tentang price action atau yang istilahnya naked trading. Itu bukan trading sambil telanjang ya, maksudnya adalah trading yang nggak pakai indikator apapun. Kemudian Anda akan belajar tentang risk management, kemudian tentang mindset dan segala macamnya. Pokoknya semua yang perlu Anda tahu tentang forex ada di babypips.com. Itu enak loh, udah dirangkum dari awal sampai akhir. Kita hanya perlu baca dari depan sampai belakang. Memang harus investasi waktu. Yang perlu Anda catat, ingat-ingat lagi, yang perlu Anda catat, jangan trading betulan sebelum Anda menamatkan babypips.com. Saya ulangi lagi. Jangan trading betulan sebelum Anda menamatkan babypips.com. Jadi harus tamat dulu. Setelah itu baru trading. Mau pakai uang virtual silakan, mau pakai uang betulan silakan, tapi yang kecil-kecil aja. Misalnya $100, kemudian volumenya 0,01 misalnya. Jangan langsung 400 juta. Kalau 400 juta terus habis, nanti bikin video nyala-nyalain forex. Jadi yang kecil-kecil dulu, $100, volumenya 0,01. Itu juga nggak sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun Pak. Saya sendiri itu kalau cuman teorinya ya, itu 4 bulan 5 bulan itu tamat. Tapi ngutak-ngatik rumus di dalamnya itu sampai 7 tahun, nggak setahun 2 tahun. Ya sekedar sharing pengalaman ya. Jadi rumus yang Anda pelajari di babypips.com itu nggak bisa langsung mentah-mentah dipakai untuk trading. Kalau sesimpel itu, udah banyak orang kaya di dunia ini Pak. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Rumus-rumus itu harus diutak-atik supaya sesuai dengan gaya trading Anda. Dicoba lagi, nanti di mix, dicampur dengan yang ini, dengan yang itu, fundamental, teknikal, ataupun indikator ini, diutak-atik supaya dapat rumus yang sesuai dengan gaya trading Anda. Nah, kalau belum cukup, barulah di sini Anda boleh cari referensi lain dengan ikut kursus, ikut seminar, beli modul pelatihan. Kan sekarang banyak yang jual tuh seminar trading atau buku-buku trading, strategi ini gitu. Nah, itu bisa dibeli, silakan. Nasihat dari saya, kalau Anda tertipu dengan beli buku atau ikut seminar ini, jangan langsung down. Anggaplah itu sebuah investasi. Anda berinvestasi pada sebuah kegagalan. Karena ya memang begitu, penipu banyak berkeliaran gitu. Sayangnya begitu gitu loh. Nanti kalau ketipu 1 kali 2 kali, nanti Anda dapat feel-nya biasanya. Oh, ini tipe-tipe penipu nih, nah gitu. Biasanya nanti ada begitu loh. Dan memang sebaiknya Anda belajar dulu track record tentang si mentor itu yang ngasih seminar itu atau yang jual buku. Kan sekarang zaman udah maju Pak. YouTube udah rame ya. YouTube banyak video-video tentang trading, nggak kayak dulu. Kemudian sekarang juga ada sosmed. Zaman saya belajar dulu nggak ada hal-hal seperti ini begitu loh. Dan biasanya kan mentor-mentor itu ngasih intro begitulah. Atau kalau di film itu yang namanya trailer. Ya silakan ditonton, dipelajari. Kemudian gunakan ilmu yang telah Anda pelajari di babypips.com untuk memvalidasi. Ini layak nggak dibeli? Ini worth it nggak begitu? Ini masuk akal nggak sih begitu? Itulah gunanya Anda belajar ilmu dasarnya dulu. Dan sebenarnya yang harus dicari itu bukan screenshot Pak. Screenshot itu gampang dibikin ya. Yang harus dicari itu bagaimana kerangka berpikir si mentor tersebut. Kerangka berpikirnya orang ini masuk akal atau enggak sih gitu loh. Atau cuman ngecap aja begitu loh. Nah, akan lebih mantap lagi kalau ada contoh konkretnya seperti sinyal premium misalnya. Jadi Anda bisa belajar teori sekaligus praktek. Dan memang semua hal tersebut nggak singkat.
Bahkan kalau Anda menjalaninya 2 tahun misalnya, itu juga belum apa-apa, itu masih sebentar banget gitu loh. Tapi kalau kemudian Anda berkata, Pak, saya bangun kos-kosan aja, itu cuma 6 bulan selesai. Itu saya iklankan, besoknya udah langsung ada yang ngekos Pak, langsung laku. 2 minggu atau 1 bulan itu udah penuh kos-kosan saya. Ya oke, berarti forex memang bukan untuk Anda. Nggak ada masalah dengan itu. Anda nggak trading forex pun nggak apa-apa begitu loh. Hari ini ada 100 trader baru ataupun ada 100 orang yang berhenti trading forex, analisanya akan tetap sama. Buat saya nggak ada masalah begitu loh. Saya kok jadi kemana-mana ya. Oke lah, pentingnya belajar forex dari nol udah saya sampaikan. Yang mau berhenti belajar forex, ya nggak apa-apa, saya doakan semoga berhasil di bidang lain. Yang mau tetap belajar forex, silakan juga, tapi hati-hati. Saya juga mengakui bahwa forex itu sulit untuk dipelajari. Itu sangat nggak mudah dan materinya banyak. Karena perdagangan forex itu udah ada sejak abad ke-17. Jadi udah lama sekali. Berarti kan ilmunya juga udah banyak banget. Hal yang harus dipelajari banyak banget. Jadi emang sulit. Dan kalau Anda merasa forex bukan untuk Anda, ya nggak apa-apa. Ya nggak ada masalah buat saya. Dan istilahnya dunia itu akan membosankan kalau hanya diisi satu warna saja. Jadi kalau semua orang trading forex, yang buka warung kopi siapa? Kan gitu. Oke, sampai di sini videonya. Semoga membantu dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.